Drone kamikaze Zala Lancet Rusia sukses hantam target teroris di Suriah. Saluran televisi VST Rusia mempublikasikan video yang menunjukkan penggunaan drone kamikaze Lancet buatan Kalashnikov Group. Pesawat nirawak itu digunakan untuk menggempur sasaran-sasaran kelompok militan pemberontak di Suriah. Drone yang telah digunakan di Suriah selama beberapa tahun telah menjadi kendaraan udara tidak berawak militer Rusia yang efektif namun jauh dari publikasi. Video saluran VST menunjukkan drone menyerang kendaraan jeep yang digunakan kelompok militan yang ditunjukkan adanya dudukan senapan mesin di atas kabin kemudi mobil. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri, kata Alexander Zakharov, Kepala Insinyur Zala Aero Group, kepada VST dikutip Al-Masdar News Minggu 18 April 2021. Lancet diluncurkan dari ketapel dan terbang dengan bantuan motor listrik. Drone itu bekerja lebih tenang daripada yang lain karena lebih ringan dan lebih ramping. Drone kamikaze itu juga syarat amunisi seberat sekitar 12 kg dan muat di dalam kotak sempit di bodi pesawat buatan Zeta Aero, anak perusahaan Kalashnikov Group. Menurut situs web Diagil, Zala Lancet juga dikenal sebagai Lancet, adalah pesawat tidak berawak kamikaze yang dikembangkan Zala Aero. Didesain menargetkan sasaran di darat, di udara, atau di air, mengikuti persyaratan Angkatan Darat Rusia. Sistem senjata baru ini memiliki jangkauan maksimum 40 km dan dapat melakukan serangan presisi secara otonom. Selain itu, drone telah dirancang untuk memberikan video dan citra real-time ke stasiun kendali. Kendaraan udara mencakup modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Drone Zala Lancet diumumkan pertama kali pada akhir Juni 2019 di pameran Russian Army Expo. Saat itu uji coba pengembangan sudah selesai. Pertama kali drone penyerang Lancet berhasil diluncurkan militer Rusia di Suriah yang menargetkan sasaran kelompok militan Idlib pada November 2020. Dari situs Zeta Aero diperoleh data ringkas spesifikasi drone Zala Lancet 1 yang dilengkapi beberapa sistem bidik, sistem koordinat, elektrooptik, dan gabungan. Kendaraan tidak berawak juga memiliki saluran komunikasi video yang menyiarkan gambar target untuk mengkonfirmasi keterlibatan target. Zala Lancet 1 mampu menjangkau target di jarak 40 km dari titik peluncurannya. Berat pesawat saat lepas landas maksimal 12 kg. Selain itu, UAV dapat mengirimkan video yang memungkinkan untuk mengkonfirmasi keterlibatan target yang berhasil. UAV Zala Lancet diyakini secara signifikan meningkatkan keamanan nasional negara Rusia dan memiliki potensi ekspor yang signifikan. Ngeri, Rusia kirim ribuan pasukan ke Ukraina, Perang Dunia Ketiga diyakini bisa terpicu sebulan lagi. Perang Dunia Ketiga diyakini bisa terpicu sebulan lagi di Ukraina setelah ribuan pasukan Rusia terlihat telah melewati perbatasan kedua negara. Konvoi dari sejumlah tank dan kendaraan militer Rusia terekam tengah dipindahkan ke dalam wilayah yang dikuasai pemberontak di timur Ukraina serta daerah aneksasi Crimea. Analis militer Rusia Pavel Velganhur menilai harus dilakukan psikoanalisis untuk menentukan keinginan dari Moskow. Meski begitu, ia mengingatkan akan kemungkinan terjadinya perang dalam jangka waktu sebulan. Pihak Barat telah meningkatkan kewaspadaan akan pergerakan tentara dan pasukan Rusia yang memasuki Ukraina. Menurut Velganhur, kekhawatiran itu beralasan jika melihat rekaman dari pergerakan militer Rusia. Krisis ini memiliki potensi meningkat menjadi perang Eropa atau bahkan perang dunia, tutur Velganhur dikutip dari The Sun. Saat ini masih berpotensi, tapi apa akan terjadi atau tidak, kita tunggu dan lihat saja nanti di Barat. Mereka tak tahu apa yang harus dilakukan, tambahnya.
Felgenhur pun mengungkapkan kejelasan mungkin baru akan terjawab pada awal Mei nanti. Hal itu bertepatan dengan parade militer besar Rusia di Lapangan Merah yang menandai ulang tahun kemenangan mereka di Perang Dunia Kedua. Meski begitu, dia mencurigai bahwa keputusan atas apa yang mungkin terjadi sudah ditetapkan. Felgenhur mengungkapkan beberapa faktor yang mendorong Rusia untuk melakukan perampasan wilayah tetangganya itu. Menurutnya antara lain karena penutupan saluran TV pro-Rusia di Ukraina, ancaman penangkapan dan juga pengadilan Viktor Medvedchuk, oligarki pro-Putin, penangkapan Alexei Navalny dan disebutnya Putin sebagai pembunuh oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ancaman itu tumbuh dan dengan cepat, banyak yang tak dibahas di media tetapi kami melihat tanda-tanda yang sangat buruk, kata Felgenhur. Sementara itu, alarm bahaya selusin kapal perang Rusia siaga serbu Ukraina. Aktivitas angkatan bersenjata Federasi Rusia di perbatasan Ukraina semakin meningkat. Dalam sepekan terakhir, ribuan tentara Rusia beserta sejumlah kendaraan tempur dikerahkan ke sejumlah titik dekat perbatasan negara pecahannya itu. Menurut data yang dikutip Viva Militer dari Defense Blog, kabar terbaru menyebut bahwa Angkatan Laut Rusia atau VMF mengerahkan 10 kapal perangnya dari Laut Kaspia ke Laut Hitam. 10 kapal perang Angkatan Laut Rusia yang dikerahkan terdiri dari kapal landasan helikopter dan kapal perang rudal jelajah. Barisan kapal perang Angkatan Laut Rusia ini berasal dari armada Angkatan Laut Machakkala. Sebagai bagian dari pemeriksaan kendali selama periode latihan musim dingin, lebih dari 10 kapal pendarat dan kapal rudal armada Kaspia ke Laut Hitam, bunyi pernyataan Defense Blog. Tak hanya mengirim selusin kapal perang Angkatan Laut Rusia lebih dulu menjalankan program latihan bagi para prajurit yang menjadi awak kapal. Tak diketahui berapa lama para prajurit Angkatan Laut Rusia digembleng, namun demikian kesiapan armada tempur laut Rusia dipastikan dalam kondisi maksimal. Sebelum meninggalkan pangkalan di Machakkala, para awak kapal menyelesaikan satu siklus penuh pelatihan dasar dan juga menyelesaikan tugas kursus di laut, lanjut pernyataan itu. Di sisi lain, deretan kapal perang Angkatan Laut Rusia ini bisa memasuki Laut Hitam melalui Laut Kaspia. Sebenarnya Laut Kaspia adalah wilayah yang tertutup. Akan tetapi Rusia membangun sejumlah kanal serta mengalihkan jalur ke Sungai Volga dan Sungai Don, yang juga terhubung ke Laut Azov. Hal tersebut memungkinkan Rusia dan memungkinkan mobilisasi armada tempur lautnya. Di sisi lain, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Jenderal Ruslan Komchak, merespon pergerakan armada tempur Rusia juga dengan pengerahan pasukan besar-besaran. Komchak memastikan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina telah mengirim 28 batalion taktis di wilayah timur perbatasan Ukraina. Pasukan militer Ukraina yang dikerahkan diperkirakan mencapai 20.000 hingga 25.000 personel.